Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga dan neraka adalah merupakan tempat yang akan dihuni kelak hari kiamat setelah mengalami kematian, kemudian dibangkitkan kembali. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka. Namun bukan hanya manusia yang akan menghuni surga, ternyata ada hewan yang juga bisa masuk surga. Tentunya hewan tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Apa sajakah hewan yang dijamin masuk surga tersebut? Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat dikatakan ada 10 hewan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala jamin akan masuk surga. Yang pertama, unta Nabi Saleh alaihi salam. Binatang yang sudah dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Saleh alaihi salam. Namun kemudian unta ini dibunuh oleh kaumnya Nabi Saleh yang bernama kaum Samud. Karena hal tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada kaum Samud berupa dihancurkannya kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihi salam ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 64 sampai 68. Yang kedua, anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Hewan kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishak. Namun malaikat tidak memakannya karena para malaikat tidak memiliki nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim alaihissalam merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Quran surah At-Tariyat ayat 24-30. Ketiga, kambing Nabi Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi, karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ismail yang hendak disembelih digantikan menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini tercantum dengan jelas dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji.
Yang keempat, sapi Nabi Musa alaihissalam. Sapi milik Nabi Musa alaihissalam menjadi salah satu binatang yang juga sudah dijamin akan masuk surga. Ketika itu, ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Yang kelima, ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilemparkan ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga membuat ia kuat kembali. Yang keenam, keledai Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, yaitu bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. Yang ketujuh, semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman alaihissalam kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku. Yang kedelapan, burung hudhud. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan utusan oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah yang beribu kota di Maghrib
yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20-31. Yang kesembilan, Burak. Burak disebutkan dalam riwayat adalah hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam hadis disebutkan bahwa Burak berbulu putih dengan tinggi melebihi keledai dan bisa bergerak secepat kilat. Burak dibawa langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu kita kenal dengan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW menempuh perjalanan hingga ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Yang ke-10, anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9-22. Itulah 10 hewan yang dijamin masuk surga. Hal seperti ini bisa kita jadikan cerminan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.